Kepramukaan itu bukan ekstrakurikuler yang sama dengan ekstrakurikuler yang lain. Sangat berbeda. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatma Bintang. Ekstra wajib kepramukaan itu dimensi yang sudah benar karena dia wajib. Mengapa wajib? Karena kepramukaan itu kan pendidikan. Dia berdimensi non formal. Kepramukaan itu kan antara sekolah dengan rumah. Dan dia berada di tengah-tengah antara sekolah dan rumah. Jadi pengalaman di rumah akan dieksplorasikan, diekspresikan di alam terbuka di masyarakat. Pengalaman di sekolah akan diterapkan di situ. Sehingga formal, informal, yang tengah dan non formal. Jadi kepramukaan itu di luar sekolah, di luar rumah. Berarti ada di antaranya. Oleh karena itu kepramukaan tidak bisa di dalam kelas seperti guru mengajar dengan mata pelajaran yang lain, tidak bisa. Sehingga jamnya tidak bisa hanya 45 menit atau 90 menit di jam itu, tidak bisa. Ya, karena dia expose-nya itu di alam terbuka. Expose-nya itu learning by doing, belajar sambil melakukan. Dan expose-nya itu menarik dan menyenangkan. Masih ada 6 yang lain ya. Dia harus ada penghargaan, dan penghargaannya itu tidak sekadar jawab pertanyaan diberi penghargaan. Ketika di lapangan ada penghargaan untuk mereka. Sehingga tidak bisa ekstrakurikuler kepramukaan itu menjadi ekstra pilihan. Loh, Kak, itu kan pramuka itu kan sukarela. Yang sukarela itu adalah anggota gerakan pramuka. Dia sukarela. Ya. Suka dan rela. Punya keinginan kuat atas inisiatif sendiri, penentuan sendiri, dia bergabung di gerakan pramuka. Tetapi kalau untuk pendidikan kepramukaan, tidak harus menjadi anggota gerakan pramuka. Tapi dia mengalami langsung, nanti senang baru dia anggota gerakan pramuka. Oleh karena itu pernyataan Indarto, Kepala Badan Kurikulum ya, itu kurang tepat. Dan meskipun nanti ada surat susulan lewat siaran pers ya, bahwa nanti akan ada ekstrakurikuler yang menjadi wajib dilakukan di sekolah. Nah, itu harus ada kajian mendalam, jangan mendadak terus ada begitu. Harus ada kajian mendalam yang seperti apa. Nah, oleh karena itu ekstrakurikuler kepramukaan jangan dijadikan ekstrakurikuler pilihan. Sebab kalau pilihan, nggak ada yang milih. Karena waktunya sangat panjang di kepramukaan itu. Karena dia pendidikan di kepramukaan itu. Karena ada kekuatan-kekuatan lain yang kadang orang secara sepintas tidak mau terlibat. Ya kan? Coba kumpulkan anak usia 6 tahun lah, mau sekolah 7 tahun. Tanyai, kamu pilih latihan pramuka apa pilih nari? Ya paling pilih nari. Coba tanyai pada murid-murid, kamu pilih basket apa pilih pramuka? Ya pilih basket. Kamu pilih ini, ya pasti pilih yang lain. Karena pramuka itu bukan bakat minat. Jadi pramuka itu, kepramukaan itu bukan bakat minat. Salah. Kepramukaan itu milik semua orang untuk mengembangkan fisiknya, untuk mengembangkan pikirannya, untuk mengembangkan jiwanya, untuk mengembangkan hatinya dalam praktek langsung. Dan dalam praktek langsung itu diikat oleh moral. Moral itulah yang namanya dasa dharma. Jadi tidak ada orang bakat
di pramuka. Pramuka itu tidak bakat minat. Pramuka itu milik semua orang ketika orang itu punya alat indera. Ketika semua orang itu punya hati, batin, dan pikiran. Karena ini memang untuk, apakah berjalan itu hanya untuk orang yang bakat? Enggak kan, berjalan itu untuk semua orang. Apakah manjat itu untuk orang tertentu? Enggak, semua orang gunakan tangan untuk manjat. Jadi kepramukaan itu bukan bakat minat. Bukan bakat minat. Dia bukan nativistik. Bukan nativistik. Kepramukaan itu empiristik. Ya, empiristik. Jadi berbasis pengalaman. Sehingga moralnya, dasar dharmanya tidak diceramahkan, tapi moralnya itu dilakukan. Apakah dia takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada perlakuan langsung, praktek di tenda, ritualitas dan sebagainya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Dia praktek bagaimana cinta alam, bagaimana alam ini tidak rusak, bagaimana merawat tanaman, bagaimana memahami alam sebagai sebuah kepemimpinan, dan seterusnya. Serta kasih sayang pada manusia. Ini toleransi yang multi etnis. Anak-anak pramuka multi etnis. Ya, dia tidak menganggap orang lain lebih jelek, lebih rendah, karena ada cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Ya kan? Dibangun patriotnya ini untuk apa? Kebangsaan, dan ini karakter yang sesungguhnya karena dalam bentuk praktek. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah, itu yang kelima. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari mana dulu bebas? Apakah di kelas itu dari yang kelima dulu, ya, rela menolong dan tabah, atau dari yang keenam, rajin, terampil, dan gembira, atau dari ke-10 dulu, suci dalam pikiran, perkataan, atau dari takwa yang pertama dulu? Bebas, karena langsung diterapkan. Nah, kemudian kalau ada pihak yang langsung mengatakan pramuka dicabut dari sekolah, ini perlu dipertanyakan. Mungkin khilaf ya, mungkin khilaf. Tapi kalau tidak khilaf, ini dipertanyakan. Ya, dipertanyakan kebangsaannya, dipertanyakan dia akan ganggu pendidikan di Indonesia, dan dipertanyakan bahwa dia justru akan memotong kemajuan Indonesia dengan merusak pendidikannya. Hati-hati loh, ya hati-hati. Karena memang orang kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, rusaklah pendidikannya. Hati-hati. Tapi saya pikir ini khilaf karena langsung ada siaran pers dari Kepala Badan Pengembangan Kurikulum ya, lewat siaran persnya. Tinggal kita nanti lihat kenyataannya. Mau didiskusikan lah, jangan spontan, lalu jangan instan. Diskusikan, di Indonesia ini banyak orang yang pakar, mendalami, aktivis, melakukan kepramukaan. Dia akan tahu betul, dan itu aset karena sudah 100 tahun. Ya. Nah, berikutnya perlu diketahui, pendidikan kepramukaan itu ada di sekitar 160 negara lebih. Mengapa mereka percaya pada pendidikan kepramukaan negara-negara lain? Mengapa anak-anaknya diminta untuk aktif di kepramukaan? Itu yang jadi pertanyaan. Pasti ada alasan yang kuat. Finlandia punya kepramukaan, Polandia punya kepramukaan, Jepang punya kepramukaan, Korea Selatan itu ada ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, ada. Hong Kong ada, India ada, Arab Saudi ada, Mesir ada pramukanya, ya. Di daerah Eropa semua punya pramuka, Amerika Serikat punya pramuka, Australia punya pramuka, Malaysia punya pramuka,
Brunei juga ada pramuka. Di Indonesia juga ada pendidikan kepramukaan. Oleh karena itu, alasannya apa dicabut? Ini harus dipertanyakan. Tapi saya yakin ini hanya kilap lah ya, kilap. Tapi masa sekaliber Jakarta, sekaliber nasional, ketika memutuskan dasarnya kilap. Tapi ya bisa jadi terjadi ya. Oleh karena itu Pak Menteri, ayolah Pak Menteri diskusikan Pak Menteri ya. Lama-lama dikit nggak apa-apa lah, yang penting menuki ya, menuki. Saya siap membantu untuk itu. Yang penting pendidikan kepramukaan jangan dicabut dari sekolah. Kalau dicabut itu keputusan yang kebablasan, keputusan yang ngawur, keputusan yang tidak cinta pada perjalanan bangsa ini. Ngeri kan? Ayo kembalikan lagi ekstra wajib pendidikan kepramukaan di sekolah. Sistemnya yang harus kita rombak, polanya yang harus kita atur, dan efisiensinya yang harus kita kuatkan, efektivitasnya yang harus kita kuatkan. Sepakat ya? Demikian, salam Kaya No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.